perkenalkan nama saya Aquanus Nabila Sakinah dari program studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora asal Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang pentingnya peran generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia adalah masyarakat dengan ragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencangkup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Keragaman dapat menjadi poin plus untuk mengikat suatu perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadi penyebab terjadinya benturan antara keragaman tersebut. Pemuda yang merupakan tumpuan harapan bagi setiap negaranya selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agent of development atau agen pembangunan sebagai penerus bangsa. Hal ini disebabkan karena para pemuda Indonesia wajib menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah dunia, serta selalu dapat memberikan kesan yang baik di mata dunia. Keragaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan nilai-nilai hidup yang ada di Indonesia seringkali berbuntut pada berbagai konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak yang terjadi di berbagai kawasan Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa Indonesia. Betapa kentalnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya rasa saling pengertian antar kelompok. Oleh karena itu diperlukan adanya prinsip Islam moderat. Perlu kita ketahui, definisi Islam moderat itu sendiri adalah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir kekerasan dan ekstremisme. Agama Islam pastilah moderat. Ia tidak perlu dipredikasi dengan kata moderat. Juga karena ia pastilah moderat. Yang perlu menjadi tanyakan untuk menjadi bersikap moderat adalah umat Islam itu sendiri. Karena umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik, sehingga dia tidak mempresentasikan dari agamanya itu sendiri. Dan bisa jadi umat dari agama lain justru secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan adalah sunatullah, tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus bisa open-minded. Definisi open-minded menurut saya pribadi memiliki pemikiran terbuka itu bukan atas kita mengkompromikan prinsip kita, bukan lantas kita iya-iya aja, atau selalu setuju sama segala pemahaman lain. Yang ada menjadi open-minded adalah ketika kita mau mendengarkan cara pandang orang lain, mengevaluasi point of tersebut, dan menilainya secara fair. Pun jika kita tidak menyetujui point of view tersebut, kita bisa untuk tidak setuju secara baik-baik. Dan di sini pentingnya untuk bisa bertoleransi. Buat saya, cara supaya saya bisa terus bertoleransi adalah dengan cara terus penasaran, stay curious. Karena kita seringkali mendengar bentrok sana-sini antar dua kelompok yang berbeda atau misalnya bias kanan-kiri. Problem utamanya karena kita merasa ignorant. Ketidaktahuan itulah yang membuat adanya bentrok sana-sini. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan. Rawatlah dengan segala kemampuan yang dapat dikerahkan. Jangan mau sekedar menjadi serdadu bagi generasi tua, sebab masa depan justru kita milik para pemuda. Buatlah barisan sendiri selagi bisa,
Jangan silau dengan para berhala yang sedang sibuk berebut kuasa. Jadilah penenang bagi rakyat yang bisa menjadi penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Pemuda diingatkan akan janji-janji pemuda zaman dahulu pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwa pemuda sudah berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pemuda harus menjadi agen dalam perubahan, bukan sebagai alat politik. Pemuda seharusnya merapatkan barisan, menjaga persatuan, dan mulai melakukan perubahan agar tercipta kesejahteraan sosial yang diidam-idamkan dari dahulu. Bung Karno pernah berkata, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Semangat pemuda, semangat generasi penerus bangsa, generasi Muslim Indonesia. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.